Halo halo guys, welcome back to my YouTube channel. In my second video, aku bakal bahas tentang algoritma shell sort. Salah satu cara kece buat ngatur data. Gimana sih kode itu bisa bekerja dari awal sampai akhir tanpa pusing-pusing, dan yang pasti ala Gen Z banget sih. Check it out. Oke, ini tugas kedua aku, struktur data dan algoritma. Jadi kalau masih banyak kurangnya, I'm so sorry ya teman-teman. Jadi ya kita simak bareng-bareng karena aku juga belajar dari AI. Di sini aku pakai tools AI Copilot, tapi teman-teman bisa pakai Gemini, ChatGPT, or something else like that. Terserah, bebas. Oke, di sini aku udah dapet kodenya. Kita tinggal copy aja ke VS Code. Ya teman-teman, ya tugasnya segitu. Ya itu ada penjelasannya sih. Nah, aku di sini buat file baru dengan nama shellshort.py karena kita pakai Python. Kalau pakai Java ya CF gitu. Kalau pakai C++ ya begitu. Oke, yap. Di sini ada pertama ada tulisan import time dan import random. Time itu artinya kita menghitung durasi eksekusi algoritma, dan random itu menghasilkan data acak yang jika diperlukan. Oke, di bawahnya ada fungsi shell sort yang berfungsi untuk bekerja dengan prinsip pengurangan gap, yaitu jarak antara elemen yang dibandingkan akan terus menyusut seiring iterasi. Kemudian aku nambahin fungsi generate data yang memungkinkan kita untuk membuat data acak untuk pengujian. Nah, ini mempermudah simulasi antara data kecil dan data besar sesuai kebutuhan analisis kamu. Setelah itu, aku mendeklarasikan dua dataset data kecil dan data besar. Nah, ini memungkinkan kita untuk menguji performa algoritma terhadap dataset dengan skala yang berbeda, teman-teman. Oke, habis ini bisa kita run buat lihat ada error atau enggak. Ternyata tidak ada. Oke, lanjut aja. Nah, setelah ini aku bakal coba modifikasi datanya sesuai inputan yang mau aku request sendiri gitu, teman-teman. Kan di situ masih data kecil, data besar, masih generate atau masih dari sananya gitu. Nah, mana sih lamanya? Nah, kita tanya AI lagi, gimana sih cara modifikasinya? Nah, itu tuh data kecil kan jadi generate data yang antara 1 sampai 10 tuh, atau 0 sampai 10, dan yang besar di atas 1000. Nah, gimana kita ubah input manual? Nah, kita ganti aja langsung. Sebenarnya nggak rapi sih, tapi ya aku kan yang instan saja ya. Nggak dong ya, coba aja dulu gitu. Nah, aku ubahlah di sini. Kalian bisa lihat aja sendiri deh ya, teman-teman ya. Nah, di sini tuh aku coba input data manual sesuai dengan kemauan aku sendiri gitu. Yang kecil paling rentan ya masih puluhan, sedangkan yang besar sudah input ribuan gitu, angka-angka ribuan gitu. Ya teman-teman, maaf ya kalau aku masih banyak salahnya, karena aku juga belajar gitu. Nanti untuk penjelasan mengenai kode-kodenya aku taruh di deskripsi ya. Nanti kalian bisa baca fungsi-fungsinya itu apa, dan kita belajar sama-sama. Atau nanti aku bakal jadinya aku bakal push ini di GitHub. Nanti aku juga taruh link GitHub-nya di bawah deskripsi, oke? Simak sampai akhir. Oke guys, ini lumayan panjang, nggak panjang sih, lumayan banyak. Jadi kalian bisa simak dulu sambil mungkin dengerin aku storytelling apa itu shell sort. Jadi kalau di sebuah kerajaan ya,
ada algoritma bernama cell chart. Nah, algoritma ini tuh punya tugas penting teman-teman, buat mengatur barisan data biar nggak berantakan. Jadi langkah-langkah ajaibnya tuh, shell chart menyusun data mulai dari yang jauh sampai yang dekat, dari yang renggang sampai rapat gitu, mengubah kekacauan menjadi keteraturan, dan ada durasinya gitu. Jadi di sini tuh kan kita mengatur data kecil, data besar, serta durasi yang dibutuhkan. Dengan sabar, dia memindahkan data dari satu posisi ke posisi lain sampai barisan data menjadi urutan yang rapi. Itulah kisah heroik shell chart, sang penata data. Aku coba cepetin aja lah ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa lihat setelah sudah rapi. Tapi enggak juga sih, ini sekalian rapihin. Jadi teman-teman bisa lihat apa yang emang dibutuhin dan enggak. Oke, di sini aku udah coba mulai merapikan hal-hal yang sebenarnya tidak penting karena kita sudah mulai memodifikasi data yang perlu dan tidak. Nah, aku hanya perlu data inputan yang kecil dan sambil mengurutkan, data yang besar juga sambil aku urutkan dan aku rapihkan tentunya. Ya, dan kita nggak butuh start time dan durasi karena di bawah udah ada eksekusi sorting secara langsung teman-teman, jadi nggak manual, langsung saja gitu. Nah, kita run, keluarlah hasilnya. Data yang terurut dari kecil sampai besar, data yang besar dari kecil sampai besar juga. Nah, waktu sortingannya keluar juga tuh durasinya, yang kecil berapa, yang gede berapa. Jadi kalau di Google Sheet udah ada tulisannya, itu ketutup sih. Halah, cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, ya jangan begitulah, ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa like, follow, jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Bye bye, see you in the next video.